channel Atlika Ablin, kita lanjut drama Queen of Thirst di episode 3. Langsung aja ke alur cerita. Ingatan Haihin kembali ke 4 tahun lalu, bagaimana Pak Baek memperkenalkan Haihin kepada orang tuanya. Dimulai dengan berjalan-jalan melihat pemandangan perkampungan mereka, makan es lilin di warung orang tua Pak Baek, yang pastinya Haihin baru pertama kali memakan es lilin, yang membuat Pak Baek berpikir bahwa Haihin ini benar dari orang tua yang tidak berada, sehingga tidak pernah makan es lilin, dan dari pakaian yang ia pakai, seperti robek-robek, dan menurut Pak Baek pakaiannya ini seperti pakaian neneknya. Pak Baek nggak tahu nih, padahal Haihin ini pakai pakaian bermerek, dan modelnya ya kayak gitu. Pak Baek juga tidak lupa menyombongkan ayahnya yang seorang kepala desa serta memiliki perkebunan pir di sepanjang kampung ini. Oke, di episode 2, Haihin selamat dari terkaman babi hutan. Kemudian ia langsung dibawa di perkemahan. Sedangkan di perkemahan, Socheol dan ayahnya yang berencana menghidupkan api untuk memanggang buruan mereka, tetapi malah hampir menghanguskan mereka berdua. Kemudian Bibi Beomja dan semua melihat Pak Baek dan Haihin terkagum-kagum melihat kemesraan mereka. Seulhe meminta Ibu Haihin membuatkan teh untuknya dan kakek. Ia memberitahukan bahwa dukun mengabari mereka, jika kakek berburu hari ini, maka akan terjadi bahaya, sehingga ia membatalkan berburu hari ini. Tetapi jalurnya diambil oleh Haihin. Saat semua berkumpul melihat keadaan Haihin, ayahnya memuji Pak Baek karena dapat menembak babi hutan yang sulit diburu. Karena memiliki kulit tebal, harus orang yang berpengalaman dan ditembak di tempat yang tepat. Babi itu baru bisa mati. Haihin bilang, dulu Pak Baek marinir pasukan penjaga khusus. Socheol, kau selalu ingin mengajari ia menembak, tanya Haihin. Pantas saja, lengannya berotot membuat hatiku berdebar-debar. Kau wanita beruntung, sambung Bibi Beomja. Di sisi lain, Pak Baek melihat-lihat TKP mereka berburu, melihat kecelakaan dilakukan dengan sengaja karena ada makanan dan pagar yang dibobol. Saat makan malam, Pak Baek diambilkan makanan oleh mertuanya, membuatnya sangat canggung. Kemudian Pak Yon bercerita ia ke Amerika saat umur 13 tahun. Saat kecil, ia hidup di Korea. Penjaga datang membawa anjingnya, memperkenalkan dan menceritakan bagaimana anjingnya sangat pintar menyelamatkan putranya dari kebakaran saat sendiri di rumah. Anjing itu ingin dibeli kakek, tetapi penjaga itu bilang, anjing ini keluarga bagi kami, jadi tidak kami jual. Pak Yon yang mendengar itu, malamnya ia mendatangi rumah mereka, meminta anjing itu dijual dengan harga 100 juta padanya. Penjaga itu ragu. Kemudian Pak Yon menawar harga akan berkurang seiring berjalan waktu. Penjaga itu berpikir sejenak dan bilang, aku akan menjualnya jika kau membeli 100 juta rupiah. Pak Yon tersenyum. Ketika Socheol dan istrinya ngobrol, ia menawari istrinya alkohol yang ia minum, kemudian menolaknya karena ia tidak minum alkohol, tetapi ketika Socheol pergi ke toilet, ia menghabiskan alkoholnya. Selama ini ternyata ia berpura-pura. Socheol yang dari toilet diajak ngobrol oleh Pak Baek tentang cara memikat anggota KFTC yang sebelumnya pernah ia tanyakan.
Ia bisa menjelaskannya hingga larut malam dan sangat luang, tetapi Socheol menolak karena istrinya menunggunya. Kemudian Socheol langsung bilang, "Apakah kau takut tidur sekamar dengan Haihin?" Pak Baek tertawa. "Itu tak masuk akal, aku sudah menikah dengannya, tidak mungkin takut kepadanya." Saat Socheol kembali ke istrinya, ia melihat alkoholnya habis, tetapi istrinya bilang, "Kau meminum semuanya, hingga sekarang kau mabuk." Sedangkan Pak Baek akan tidur naik ke kasur, terkejut diminta Haihin untuk membuka bajunya. Setelah itu, ia juga diminta mandi. Keluar dari kamar mandi, Haihin terkejut melihat ketampanan dan tubuh kekar suaminya, sehingga ia tidak keluar dari kamar mandi. Pak Baek masuk kamar mandi, bersiap mengeringkan lantai kamar mandi yang basah karena Haihin tidak menyukainya. Tetapi Haihin memintanya mengeringkan rambut. Di sini Haihin sedikit terkagum-kagum dengan ketampanan Pak Baek yang rambutnya basah. Singkat cerita, mereka berbaring di kasur yang sama. Haihin menceritakan bagaimana dulu mereka pertama kali tidur di kasur yang sama karena keindahan bulan. Malam berlalu dengan dua sejoli yang tidur dengan saling membelakangi. Di pagi harinya, pemilik anjing meminta Pak Yon mengembalikan anjingnya dengan memberikan cek pembayaran karena semalam ia tidak bisa tidur memikirkan anjing itu. Pak Yon mengambil ceknya dan bersiap untuk menembak anjing, karena anjingnya sudah dijual tetapi diminta lagi. Kemudian Pak Baek datang menggagalkan aksi Pak Yon, tetapi Pak Yon bertanya, "Mengapa tidak jadi dijual? Anjing itu bagai keluarga baginya, apa kau tak mendengar?" Pak Baek marah kepada Pak Yon. Pak Yon bertanya, apakah boleh ia membunuh anjing liar dan tersesat? Kemudian Pak Baek terdiam sambil menatap punggung Pak Yon. Sedangkan keluarga Hong berkumpul melihat rekaman CCTV untuk mencari tahu siapa dalang perusak pagar itu. Mereka menemukan seseorang mencurigakan. Ternyata itu adalah kakak ayah dari Haihin yang diusir dan sudah tidak dianggap keluarga oleh keluarga Hong. Di sisi lain, penjaga dan istrinya mengingat kejadian 20 tahun lalu. Anak yang membunuh anjing gembala Jerman di pabrik bir, seorang anak yang sangat pintar mendapat beasiswa Queen, istrinya bahkan beberapa kali memberinya makan. Suaminya mengingat perkataan saat polisi menanyainya sama persis yang dikatakan oleh Pak Yon. Apakah ia boleh membunuh anjing liar dan tersesat? Semua keluarga Hong kembali ke rumah. Pak Yon mengambari Haihin membuat jadwal bertemu dengan Pak Herman, merupakan pemilik Hercina. Tetapi di balik kebahagiaan mendapat Hercina, Haihin mendapat email beberapa rumah sakit yang ia kirimi tidak bisa menyembuhkan penyakitnya. Ia melihat-lihat koleksi pakaiannya, perhiasan, Gucci, lukisan yang belum ia nikmati keberadaannya, dan pakaian yang belum ia kenakan. Kemudian ia melihat Pak Baek yang sayang sekali akan tersia-siakan. Kemudian Haihin curhat kepada sekretaris Na, tapi ia tidak berterus terang itu dirinya. Ini adalah pengalaman temannya. Apakah aneh bahwa ia memikirkan suaminya dan kasihan kepada suaminya yang tampan harus menanggung penderitaan dan ia sangat ingin dipeluk suaminya. Sekretaris Na heran mengapa ada suami istri seperti itu dan meminta orang itu segera menemui dokter dan melakukan CT scan otak karena sedang bermasalah. Ya iyalah sekretaris Na heran, soalnya kan suami istri, masa harus minta izin dulu meluk suami? Ya tinggal peluk aja, atau suaminya malah yang minta peluk duluan.
Haihin yang mendengar itu setuju usulan Sekretaris Na. Ia langsung menemui dokter memberitahukan bahwa akhir-akhir ini ia mempunyai rasa simpati, kasihan bahkan menangis. Ia melihat orang menjual susu di kantornya yang ternyata anaknya sedang berada di inkubator, perlu perawatan dan biaya. Kemudian ia memperbolehkan orang itu untuk menjual susu di kantornya. Tetapi ia juga memarahi dokter yang terus mengisyaratkan kematiannya. Ia percaya ia akan menemukan keajaiban penyakitnya, karena beberapa kali ia hampir celaka tetapi selalu diselamatkan. Di sisi lain, ayah Haihin menemui saudaranya Beom Seok yang dicurigai membobol pagar, tetapi ia tidak mengaku karena di sana ia hanya ingin menemui ayahnya dan tidak diizinkan masuk oleh Seung Hae. Ia meminta kepada saudaranya mempertemukannya dengan ayah sebelum terlambat. Ia ingin berdamai. Tetapi ayah Haihin bilang, lupakan saja. Setelah keluar, ayah Haihin bertanya kepada Pak Baek, apakah keluargaku aneh? Kami saling menggugat dan kau membereskannya. Kau pasti bertindak dengan sangat hati-hati supaya tidak ada kesalahan. Ayah Haihin ingin menyapa kakek, tetapi bertemu dengan Seul He dan bilang kepadanya hati-hati kepada Beom Seok. Ia menyimpan dendam setelah diusir. Orang seperti itu tak akan rugi apapun, yang paling menakutkan. Sekretaris Grace diminta menyelidiki Pak Yon karena harus lebih berhati-hati dan tidak mudah percaya pada rekan bisnis. Ketika ia sedang mengikuti Pak Yon dan ketahuan, ia malah diminta bekerja sama oleh Pak Yon. Grace setuju karena ia ingin Haihin dan Pak Baek berpisah. Semua perjodohan konglomerat di negeri ini dipelopori olehnya, sehingga ia ingin menjodohkan Haihin dan Pak Yon. Memalukan jika Putri Queen tidak dikuasai. Tetapi diulti oleh Pak Yon karena gagal di pemburuan untuk mencelakai Pak Baek. Waduh, gimana maksudnya nih? Apakah mereka ini memang udah bekerja sama dari awal? Saat makan siang, Pak Baik menceritakan kemajuan aksinya karena dari pangeran menikahi putri sekarang sudah menjadi penyelamat putri. Lee Min Woo memberikan arahan supaya Pak Baik terus mendapatkan kupon sehingga terkumpul. Saat ini ia tidak boleh putus asa, perbanyak mendapat pujian sehingga kupon akan terkumpul. Di sisi lain, Heunta, kakak Pak Baek, yang membuka tempat boxing, membujuk seorang anak untuk belajar di tempatnya. Karena saat ini usahanya sangat sepi, tapi akhirnya ditolak karena aksinya membuatnya berdarah, menakuti ibu dan anak itu. Mereka berdua putus asa karena rencana perceraian Pak Baek, tempat usaha mereka akan diambil lagi karena gedung itu milik keluarga Queen. Mereka berdua berencana memujuk Haihin dengan langsung mendatangi Haihin, tetapi resepsionisnya meminta mereka membuat janji terlebih dahulu. Kemudian mereka berdua bilang, mereka adalah keluarga. Apakah perlu membuat janji? Haihin yang akan pergi melihat mereka, kemudian mempersilahkan mereka ke ruangannya. Tetapi kakaknya belum berbicara perceraian, hanya memberi pemahaman tentang bagaimana kesalahpahaman sering terjadi dalam pernikahan. Ketika akan memulai pembicaraan, Haihin harus segera pergi karena ia akan bertemu dengan Pak Herman, pemilik Hercina, sehingga tidak bisa ditunda. Di dalam mobil, ia masih bingung ketika sekretaris Na bertanya, mengapa iparnya menemuinya. Pembicaraan mereka tidak spesifik, malah memberitahukan suhu ruangan. Haihin pun bingung. Sekretaris Pak Baek memberitahukan Pak Baek untuk pulang karena di rumah tidak ada Haihin yang sedang ada pertemuan.
Ia juga menyampaikan ia diberitahukan sekretaris Na bahwa saudaranya 2 orang tadi menemui Haihin. Di sisi lain, Haihin tidak bertemu dengan Pak Herman, hanya bertemu dengan Pak Yon yang mewakilinya. Kakak Pak Baek terus berpikir bagaimana cara memberitahukan Haihin agar jangan bercerai. Akhirnya, ia mengirim pesan untuknya, memohon padanya jangan bercerai. Baru saja mengirim pesan, Pak Baek menelpon mereka memberitahukan jangan memberitahukan pada Haihin karena ia tidak jadi bercerai atau rujuk, dan itu hanya rencananya, belum pernah dibicarakan pada Haihin. Mereka panik. Pak Baek menelpon Haihin, tetapi Pak Yon mematikan handphone Haihin ketika ke toilet. Ketika akan pulang, Pak Yon menanyakan bagaimana bisa Pak Baek. Padahal Haihin sering curiga pada orang lain. Tetapi kenapa menikah dengan Pak Baek? Kemudian Haihin mulai bercerita Pak Baek itu baik. Ia selalu menyelamatkanku di momen-momen bahaya. Pak Yon senyum sambil bilang, yang aku lihat dia ragu-ragu menyelamatkanmu. Itulah perbedaan kalian berdua, kamu perhatikan dia sedangkan dia memperhatikan aku. Ucap Haihin. Aku selalu percaya dia mencintaiku karena mencintai bukan bahagia dan membisikkan kata-kata manis. Cinta adalah menanggung rasa sakit bersama saat kau memilih tinggal bukan kabur. Bahkan jika memiliki hutang atau hal buruk, tetapi kalian tetap bersama dan dia melakukan itu. Pak Yan tersenyum, bilang Haihin tidak percaya diri ketika ia mengucapkan itu. Di sisi lain, Pak Baek mencari Haihin dan terus menelponnya, menunggunya pulang di depan yang kemudian diantar oleh Pak Yon dalam keadaan mabuk. Saat Pak Baek memarahi Pak Yon, Haihin terbangun, memarahi Pak Baek karena berteriak. Pak Yon sengaja membuat Pak Baek marah karena mereka minum berdua. Pak Herman tidak datang jadi pertemuannya akan dilanjutkan besok. Memberitahukan Pak Baek untuk menjaga Haihin karena sangat mabuk. Pak Baek sangat kesal. Mulai sekarang ia akan mencoba hal-hal yang tidak pernah ia coba, jadi ia akan mencoba minum alkohol dalam jumlah banyak. Haihin kecewa dengan hidup sehat yang ia jalani. Ia seharusnya panjang umur, tapi malah sebaliknya. Aku akan mengutarakan apa yang ada di pikiranku dan membunuh setiap orang yang akan mengkhianatiku. Bahkan jika aku membunuh orang, aku hanya akan menghadiri sidang beberapa kali sebelum akhirnya aku meninggal. Dan kau akan jadi pengacaraku. Pak Baek gugup meminta tas Haihin untuk dipegang olehnya. Haihin yang melihat ekspresi Pak Baek memintanya jangan takut dan gugup karena ia tahu Pak Baek tidak akan mengkhianatinya. Pak Baek beralasan ponselnya mati, ia akan meminjam ponsel Haihin, tetapi Haihin bilang mungkin di mobil kali ya kalau nggak ada di tas. Pak Baek panik segera memberitahu supirnya untuk pulang, tetapi Haihin menemukan ponselnya di sakunya dan mulai menghidupkannya. Dengan segera ia mengambil ponselnya, tetapi kemudian jatuh. Sangat disayangkan kau disia-siakan, dan ia mencium Pak Baek. Apakah di episode berikutnya Haihin akan mengetahui Pak Baek berniat menceraikannya melalui pesan yang dikirim oleh kakak iparnya? Atau Pak Baek berhasil menghapus pesan yang dikirim oleh kakaknya? Episode 3 sudah selesai. Yang penasaran nantikan update untuk episode keempat. Tetap di Atlika Ablin. Terima kasih sudah nonton. Nantikan video menarik lainnya. Have a nice day. Sarangeo. Bye-bye.